Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Omeno. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. 2 hari kemarin Elsa Sharif penuding Deddy Mulyadi memberikan uang kepada saksi-saksi di mana Aep, Suroto dan Rana itu dituding Elsa Sharif untuk menyogok Aep agar keterangannya dicabut. Dan sekarang kuasa hukum Itu Rudiana yaitu Pita Romadhoni juga mengatakan kalau Deddy Mulyadi itu adalah sok suci dan mengaku dirinya adalah tim kemenangan Prabowo dan Gibran. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go. Sok merasa suci gitu. Padahal dirinya aja belum bersih. Dia bilang AUO gitu. Kita nggak pernah nyerang dia dan kita nggak kenal dia gitu. Ada lagi yang teriak-teriak gitu. Entah. Makanya saya bilang ini makin hari saya lihat makin banyak yang stres gitu. DM saya berbagai macam teror dan segala macam. Itu nggak pernah saya tanggapi nih. Halo, siapapun kamu yang DM ya di TikTok dan nyerang segala macam itu, saya tidak akan pernah tanggapi kamu. Dari manapun dia mengajak itu saya nyatakan itu mereka ini pansos semua gitu. Karena kita kan udah terkenal ya. Wajar mereka pansos menunggang di dalam perkara ini. Jadi saya nggak nganggap mereka gitu. Karena saya lihat di sini politik sudah mau masuk ke jalur hukum ini. Politisi yang mau menunggangi ini, calon gubernur katanya. Kasihan ini masyarakat ini diterpa diadu domba gitu loh. Kalau saya melihat ini orang pengadu domba. Ya kan? Karena kalau memang dia percaya kepada hukum, silakan serahkan kepada pihak kepolisian. Ada kejaksaan yang meneliti, ada hakim yang memeriksa. Jangan mengadu domba masyarakat. Ujung-ujungnya nanti masyarakat sendiri yang kasihan. Jadi mereka ini mengatasnamakan masyarakat di balik penghinaan terhadap rakyat. Kenapa saya bilang begitu? Ini yang komen-komen itu kan berapa? Terhitung mas. Cuma 10 orang, 15, paling banyak 1000 orang gitu. Dan itu aja orangnya. Coba perhatikan. Itu aja yang komen itu semua. Nggak pernah berbeda-berbeda. Yang WA saya juga itu aja orangnya saya track. Kan yang masuk ke DM saya itu aja orangnya. Bagaimana mungkin dia mau mengklaim mewakili jutaan rakyat Indonesia sedangkan dia aja cuma 100 orang yang mereka bangun pasukan yang katanya mereka itu cyber army gitu. Itu kan mereka sendiri, itu pandai-pandai mereka aja buat itu gitu. Oke. Terakhir untuk tanggal 20 Oktober penggantian atau Prabowo sebagai panglima tertinggi di Indonesia. Ya. Gimana Mas? Maksudnya untuk proses hukum dan abang juga. Yang pertama saya sampaikan Mas ya, saya ini tim pemenangan Prabowo Gibran resmi. SK-nya itu dari Prabowo. Resmi saya, bukan relawan saya. Dan saya ditugaskan di tim pemenangan DKI Jakarta yang diketuai oleh Jaki Iskandar dan Reja Patria. Jabatan saya apa? Jabatan saya itu Wakil Ketua Bidang Strategi pemenangan dan lain-lainnya. Jadi saya bukan anak kemarin sore bos. Kalau berbicara politik saya juga orang politisi. Saya pengurus saya adalah anggota Partai Golkar. Jadi berbicara politik saya kira kita juga harus menyampingkan antara politik dan hukum. Karena itu nggak boleh sama, walaupun itu produk hukum itu adalah produk politik gitu. Akan tetapi kan sudah ada bidang-bidangnya, gerbongnya. Bagaimana mungkin dia masuk ke gerbong orang lain? Dia politikus tapi masuk ke gerbong penegak hukum. Nah itu sama aja dia mengotori dirinya sendiri gitu. Nah hal-hal seperti itulah yang harus kita luruskan di tengah-tengah masyarakat seperti itu mas. Maksudnya harapan. Masalah hukum tidak ada yang namanya tumpul ke atas tajam ke bawah, semua sama. Kalau memang salah bebas ya, kalau benar ya hormati itu, seperti itu. Nah, sebagai informasi di mana perkara kasus pembunuhan tragis yang melibatkan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam masih menjadi misteri yang menyita perhatian publik. Di tengah kontroversi yang terus bergulir, Kapolsek Kapetakan yaitu Itu Rudiana, ayah Eki, menunjukkan keyakinan soal kematian anaknya. Meskipun tudingan dan spekulasi dari berbagai pihak terus berdatangan, dia tetap teguh dengan pendiriannya bahwa kasus ini adalah merupakan pembunuhan.
Sejak awal Rudiana tak hanya menjadi sosok ayah yang berduka, tetapi juga seorang polisi yang mencoba menggali kebenaran di balik kasus ini. Berdasarkan luka yang ditemukan pada tubuh korban serta kesaksian yang telah dikumpulkan, dia yakin bahwa kejadian ini bukanlah insiden biasa. Keyakinan ini terus dia pegang meskipun banyak pihak yang mempertanyakan atau bahkan menuduhnya terlibat dalam skenario Pina Cirebon. Di luar dari spekulasi yang ada, Ibtu Rudiana merasa bahwa ada beberapa pihak sengaja mencoba mencemarkan nama baiknya. Tudingan bahwa dia terlibat dalam manipulasi penyelidikan hingga memberikan keterangan palsu yang membuatnya merasa gerah. Tidak hanya merugikan secara pribadi, tuduhan ini juga dirasa merusak kredibilitasnya sebagai aparat penegak hukum. Namun Rudiana tidak tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya, dia melayangkan somasi kepada beberapa tokoh yang dianggap menyebarkan fitnah, termasuk seorang mantan bupati dan politisi ternama. Dan menariknya, somasi tersebut justru memunculkan reaksi dari pihak yang disomasi. Nah, salah satunya adalah Deddy Mulyadi. Alih-alih mengakui kesalahan atau meminta maaf, Deddy Mulyadi memberikan pandangan yang cukup mengejutkan. Dia menyarankan agar Rudiana untuk lebih fokus pada penyelidikan kasus dan mencari sosok Aep, saksi kunci yang dianggap memegang banyak informasi penting. Nah, menurut Deddy Mulyadi, Rudiana seharusnya bersyukur karena mendapatkan petunjuk baru dari pernyataan tersebut yang mungkin bisa membuka tabir di balik kasus ini. Meski Dede yang juga menjadi sorotan dalam somasi tersebut memberikan keterangan yang dianggap merugikan Rudiana, Deddy Mulyadi melihatnya dari sisi yang berbeda. Nah, bagi Deddy Mulyadi, keterangan Dede ini bisa menjadi celah untuk memperdalam investigasi dan mendekati kebenaran, sehingga upaya somasi dianggapnya tidak perlu dilakukan karena fokus utama seharusnya pada pengungkapan kasus, bukan memperpanjang polemik di antara pihak-pihak yang terlibat. Deddy Mulyadi juga menegaskan bahwa Rudiana tidak seharusnya terbawa emosi. Justru informasi dari Dede ini bisa dimanfaatkan untuk meluruskan jalannya penyelidikan yang sempat tersendat. Dengan adanya keterangan-keterangan baru, pihak keluarga korban termasuk Rudiana seharusnya bisa menjadikannya pijakan untuk mencari tahu siapa sebenarnya pembunuhan anaknya itu. Dan kendati demikian, dari perspektif Rudiana, tuduhan-tuduhan yang diarahkan padanya jelas mencederai perasaannya sebagai seorang ayah yang tengah berduka. Tidak mudah baginya menerima berbagai spekulasi, terutama ketika hal tersebut menyangkut integritasnya sebagai aparat kepolisian. Oleh karena itu, dia merasa somasi adalah langkah yang tepat untuk menuntut klarifikasi dan meluruskan berbagai pemberitaan yang dianggap keliru. Sampai saat ini, langkah hukum masih terus berjalan. Rudiana tetap teguh pada keyakinannya bahwa kematian anaknya dan Pina adalah kasus pembunuhan yang terencana. Dan berakhirnya sidang peninjauan kembali atau PK kasus Pina Cirebon membuat mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji semakin yakin tidak adanya pembunuhan dan pemerkosaan di perkara ini. Nah, Susno Duaji meyakini Pina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Nah, menurutnya alat bukti pembunuhan yang katanya sudah berkekuatan hukum alias ingkrah sudah habis. Nah, kata Susno Duaji, alat bukti untuk pembunuhan yang katanya ingkrah sudah habis. Nah, nggak ada lagi, tinggal keterangan Aep. Nah, si Aep ini membohong lalu di take over oleh Rudiana. Alat bukti kesaksian Aep itu hanya berdiri sendiri karena sudah tidak didukung kesaksian lain setelah Dede mencabut keterangannya. Sementara Rudiana itu bukan keterangan saksi tapi yang tidak melihat langsung, tetapi katanya orang lain, yaitu Aep. Nah, Aep pembohong. Semuanya yang diterangkan dia itu tidak masuk akal, apalagi sudah ada sidang peninjauan di lokasi. Keterangan Aep juga sudah dimentahkan oleh Dede. Tamatlah riwayatnya Aep, gak ada lagi. Nah, terkait visum tidak menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Justru yang ada bukti forensik, bukti percakapan yang menunjukkan itu bukan pembunuhan, tapi memperkuat saksi kecelakaan tunggal. Saksi lain untuk ini juga bermunculan, ada ratusan
yang diambil. Nah, dengan fakta-fakta ini kasus Pina yang sudah ingkrah setelah diberikan perlawanan hukum istimewa dengan PK akhirnya tak terbantahkan lagi. Nah, lalu bagaimana dengan saksi-saksi yang memberikan keterangan tentang adanya pembunuhan di pengadilan? Mereka harus dimintai pertanggungjawaban di depan hukum. Semua ada akibat hukumnya, akibat omongan lu yang seenaknya saja 8 orang terpidana, 8 orang telah menjalani hukuman 8 tahun, masa kecil, masa mudanya hilang. Nah, nasib Ibtu Rudiana pun kini semakin terpojok usai sidang peninjauan kembali terpidana kasus pindah Cirebon. Masalahnya, kejanggalan di balik kesaksian Ibtu Rudiana akhirnya terkuak. Dengan rekayasa kasus pindah Cirebon semakin kuat setelah ahli hukum pidana yaitu Asmi Saputra membongkar kejanggalan-kejanggalannya di sidang peninjauan kembali. Salah satunya yaitu terkait kesaksian Ibtu Rudiana, Aep Rudiansah, dan Dede Riswanto yang sebelumnya menjadi kunci kasus pindah Cirebon. Nah, hasil analisis yang dilakukan ahli hukum pidana yaitu Asmi Saputra dalam putusan lengkap terpidana terungkap ada keterangan yang tidak sinkron antara Aep, Dede, dan Ibtu Rudiana. Nah, kata Asmi, dari putusan terungkap yang paling aktif adalah Ibtu Rudiana karena dia yang bergerak mencari informasi kasus ini pada tanggal 31 Agustus 2016 sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, pada jam 2 siang Ibtu Rudiana bertemu dengan Aep dan Dede di showroom. 2 jam kemudian dia mendapat telepon dari Aep tentang keberadaan para terpidana. Nah, setelah itu dia lakukan tindakan-tindakan hingga akhirnya membuat laporan polisi pada jam 6 sore. Anehnya dalam berkas perkara yang mengkomunikasikan adalah Aep, tapi Aep diperiksa belakangan. Padahal yang kontak pertama adalah Aep, orang yang paling tahu, yang juga mungkin bersinggung dengan peristiwa malam itu karena Aep yang ngajak. Nah, dalam keterangannya Aep dan juga mengungkap data berbeda mengenai jumlah gerombolan pemuda yang dilihat di malam kejadian. Yang satu mengatakan 5 orang, lainnya 8 orang. Bagaimana mungkin dalam satu peristiwa, dalam satu titik di warung Madura ada orang berbeda? Nah, lebih aneh lagi, tiba-tiba hal itu disainkan kembali oleh Ibtu Rudiana menjadi 11 orang. Nah, bagaimana bisa sedangkan dia tidak melihat kejadian tersebut? Nah, kejanggalan lain, baik Aep dan Dede memberikan keterangan berbeda terkait jumlah motor di lokasi kejadian. Ada yang mengatakan 5, 1 hingga 8 motor. Nah, dan anehnya jaksa dalam surat dakwaan menuliskan ada kendaraan Vario yang tidak disebutkan oleh saksi Aep, Dede, dan lainnya. Asmi juga melihat kejanggalan di putusan pengadilan tinggi di mana dalam pertimbangannya menulis berdasarkan surat Kejaksaan Kota Bekasi, bukan Kejaksaan Negeri Cirebon. Baik teman-teman, itulah informasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.